Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan penelitian mengenai analisis sentimen ulasan produk saintifik. Penelitian ini membandingkan 3 model, yaitu logistic regression, supervector machine, dan Indobird. Model dengan performa terbaik kemudian diimplementasikan pada aplikasi berbasis Streamlit untuk melakukan prediksi sentimen dan menampilkan ringkasan hasil analisis. Penelitian ini dilatar belakangi oleh banyaknya ulasan produk saintifik yang tersebar di sosial media dan platform. Jumlah ulasan yang besar membuat proses analisis secara manual menjadi tidak efisien, memerlukan waktu lama dan berpotensi menghasilkan penilaian yang tidak konsisten. Oleh karena itu, analisis sentimen digunakan untuk mengelompokkan opini pengguna menjadi sentimen negatif, netral, positif secara otomatis. Data penelitian berasal dari TikTok dan Female Daily. Kedua platform memiliki karakteristik ulasan yang berbeda. Komentar TikTok umumnya pendek, spontan, informal, banyak menggunakan singkatan, bahasa tren, dan berbentuk pernyataan. Sementara itu, Female Daily cenderung lebih terstruktur serta membahas jenis kulit, durasi pemakaian, kecocokan produk, dan perubahan kondisi kulit. Perbedaan tersebut membuat data menjadi lebih beragam sekaligus meningkatkan tantangan bagi model. Selanjutnya ada identifikasi masalah. Berdasarkan latar belakang tersebut terdapat 5 masalah utama. Yang pertama, jumlah ulasan yang besar membuat analisis manual tidak efisien. Yang kedua, perbedaan karakter platform meningkatkan variasi bahasa. Yang ketiga, pelabelan otomatis berbasis leksikon masih dapat mengalami kesalahan ketika menghadapi sarkasme dan sentimen campuran. Yang keempat, kelas netral lebih dominan sehingga akurasi saja dapat memberikan gambaran yang kurang seimbang. Yang kelima, model terbaik perlu diterapkan dalam aplikasi agar hasil penelitian dapat digunakan secara interaktif. Penelitian ini berfokus pada 3 rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana kinerja logistic regression, supervector machine, dan Indobird dalam mengklasifikasikan sentimen ulasan saintifik. Yang kedua, bagaimana pengaruh penanganan ketidakseimbangan kelas melalui kelas weight dan weight loss. Ketiga, model mana yang memberikan performa terbaik dan bagaimana model tersebut diimplementasikan melalui aplikasi Streamlit. Sesuai dengan rumusan masalah, penelitian ini memiliki 3 tujuan utama. Yang pertama, membandingkan performa logistic regression, supervector machine, dan Indobird dalam klasifikasi 3 kelas sentimen. Yang kedua, mengevaluasi penanganan ketidakseimbangan kelas agar model tidak hanya berfokus pada kelas netral. Yang ketiga, menentukan model terbaik dan mengimplementasikannya melalui Streamlit untuk memprediksi ulasan baru serta menampilkan visualisasi hasil analisis. Selanjutnya ada manfaat penelitian. Secara teoretis, penelitian menambahkan pembahasan mengenai perbandingan model machine learning berbasis TF-IDF dengan model transformer dalam analisis sentimen skincare. Secara praktis, penelitian ini menghasilkan prototipe dashboard yang dapat digunakan untuk menganalisis ulasan secara metodologis. Penelitian ini menyediakan alur eksperimen yang terukur melalui dari pengumpulan data hingga implementasi. Metodologi penelitian. Tahapan penelitian dimulai dengan mengumpulkan data dari TikTok dan Female Daily. Data kemudian dibersihkan dan diberikan label awal menggunakan leksikon. Untuk memeriksa kualitas label otomatis, sebagian data divalidasi secara manual. Setelah itu, data digunakan untuk melatih logistic regression, supervector machine, dan Indobird. Ketiga model dievaluasi menggunakan akurasi, micro-event, classification report, dan confusion metric. Model terbaik kemudian diterapkan dalam dashboard Streamlit. Dataset final yang digunakan berjumlah 6.155 ulasan. Distribusinya terdiri atas 1.522 ulasan negatif atau 24,7%, 3.229 ulasan netral atau 52,5%, dan 1.404 ulasan positif atau 22,8%. Terlihat bahwa kelas netral mendominasi dataset. Oleh karena itu, evaluasi model tidak hanya menggunakan akurasi, tetapi juga makro F1 agar performa setiap kelas memiliki bobot penilaian yang sama. Hasil pengujian menunjukkan bahwa Indobird memperoleh performa tertinggi dengan akurasi 89% dan makro F1 sebesar 87%.
Sementara supervektor mesin memperoleh akurasi 86% dan makro F1 85%. Sementara itu, logistik regression memperoleh akurasi 86% dan makro F1 84%. Berdasarkan hasil tersebut, Indobert dipilih sebagai model final karena memberikan performa keseluruhan dan keseimbangan antar kelas yang paling baik. Model Indobert kemudian diimplementasikan dalam aplikasi Streamlit. Pada halaman prediksi, pengguna dapat memilih contoh atau memasukkan teks ulasan baru. Setelah tombol analisis sentimen ditekan, sistem melakukan preprocessing, tokenisasi, dan inference menggunakan Indobert. Aplikasi kemudian menampilkan kelas sentimen. Ini nilai confidence dan probabilitas untuk kelas negatif, netral, dan positif. Dalam konteks tugas pengujian, penggunaan halaman ini termasuk penguji manual karena menguji memasukkan data dan memeriksa data hasil satu persatu. Selain melakukan prediksi satu ulasan, aplikasi juga menyediakan halaman ringkasan hasil penelitian. Dashboard menampilkan total 6.155 ulasan beserta jumlah ulasan positif, netral, dan negatif. Aplikasi juga memperlihatkan distribusi sentimen, keluhan yang sering muncul, dan hal positif yang diapresiasikan pengguna. Ringkasan tersebut bersifat indikatif sehingga tetap perlu diperiksa bersama contoh ulasan hasilnya. Selanjutnya, pengujian manual dan otomatis. Implementasi sistem diuji menggunakan dua metode. Yang pertama, pengujian manual melalui Streamlit. Pengujian memasukkan contoh ulasan positif, negatif, dan netral satu persatu, kemudian memeriksa kesesuaian label dan confidence yang dihasilkan. Yang kedua, pengujian otomatis. Melalui notebook atau script. Dalam metode ini, sebanyak 1.231 data diuji diproses secara batch, sehingga secara otomatis menghasilkan akurasi, makro F1, classification report, dan confusion metric. Jadi, Streamlit digunakan untuk menguji fungsi aplikasi secara manual, sedangkan notebook digunakan untuk mengevaluasi performa model secara otomatis. Berdasarkan hasil penelitian, Indobert menjadi model terbaik dengan akurasi 89% dan makro F1-nya 87%. Model tersebut berhasil diimplementasikan melalui Streamlit untuk melakukan prediksi ulasan baru dan penampilan ringkasan dataset. Pengujian manual melalui Streamlit memastikan fungsi aplikasi berjalan sesuai skenario pengguna, sedangkan pengujian otomatis memastikan performa model dapat diukur pada seluruh data uji. Dengan demikian, kedua metode menguji tersebut saling melengkapi. Ini adalah dashboard analisis sentimen ulasan scientific atau project machine learning saya yang diimplementasikan ke Streamlit. Jadi ada dua fitur. Yang pertama, prediksi ulasan, dan yang kedua adalah ringkasan hasil sentimennya. Di analisis 1, ulasan bisa dibuka. Di contoh tempatnya ada 3 label, yaitu negatif, netral, positif. Bisa juga dengan kata-kata kita sendiri. Lalu kalimatnya diklik button analisis sentimen, setelah itu ditunggu hasilnya. Model akan membaca ulasan yang dites dan akan memberikan hasil prediksinya termasuk ke kategori apa. Setelah itu kita bisa lihat hasil prosesinya serta metode dan keterbatasan interpretasinya. Selanjutnya, fitur kedua yaitu ringkasan analisis sentimen yang berupa ringkasan hasil penelitian ini. Yang pertama, jika kalian bisa mengunggah CSV-nya yang berupa file yang sudah dibersihkan dan dilabeling. Karena saya sudah memiliki dan menyimpan di file lokal, maka saya tidak perlu memasukkan file labelingnya lagi. Di sini terlihat dari hasil dataset yang merupakan total ulasan, kelas positif, netral, negatif. Lalu ada distribusi per konsumen, keluhan yang paling sering muncul, hal positif yang diapresiasi, persepsi berdasarkan platform, kata dominan dalam ulasan, indikasi tidak lanjut berbasis temuan, dan contohan suara konsumen. Demikian penjelasan saya mengenai implementasi model machine learning saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.